Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurdiani akan menjelaskan materi mengenai evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing. Setiap kegiatan pembelajaran memerlukan acuan untuk memantau keberhasilannya. Dalam ilmu pendidikan, kegiatan tersebut disebut dengan istilah evaluasi. Kegiatan evaluasi adalah proses sistematis yang terdapat dalam dunia pendidikan dan pengajaran, termasuk pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing. Widodo 1995 dalam Imran Rosidi mengatakan bahwa pengajaran BIPA seringkali dihadapkan pada permasalahan evaluasi pembelajaran, baik evaluasi proses maupun evaluasi hasil. Berkaitan dengan evaluasi hasil pembelajaran, permasalahan yang sering dihadapi oleh pengajar antara lain bentuk, jenis, dan kualifikasi alat ukur yang digunakan. Kondisi seperti ini akan selalu dialami pengajar ketika melaksanakan tes penentuan level, baik untuk kepentingan placement test, pretest, maupun tes akhir program. Dalam evaluasi pembelajaran BIPA, seorang pengajar dapat 1. Mengetahui apakah peserta didik mampu menguasai materi yang diajarkan. 2. Apakah peserta didik bersikap sebagaimana yang diharapkan. 3. Apakah peserta didik telah memiliki keterampilan berbahasa. 4. Mengetahui keberhasilan proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan. 5. Menentukan kebijakan selanjutnya. Jenis dan tujuan tes evaluasi pembelajaran BIPA. Dalam pengajaran BIPA, evaluasi dikelompokkan menjadi dua, yaitu evaluasi kebahasaan dan evaluasi keterampilan berbahasa. Pertama, saya akan menjelaskan evaluasi kebahasaan. Berikut ini adalah tes yang digunakan sebagai alat evaluasi untuk ranah kebahasaan. 1. Tes ucap dan ejaan. Tes ucapan adalah tes untuk menilai kecepatan dan ketepatan mengucapkan bunyi-bunyi bahasa dan mengidentifikasi bunyi-bunyi yang didengar ataupun yang diperdengarkan. Sedangkan tes ejaan adalah tes yang digunakan untuk menilai ketepatan penulisan kata. Yang kedua, tes kosakata. Tes kosakata bertujuan untuk mengukur pengetahuan dan produksi kata-kata yang digunakan dalam berbicara dan menulis. Tes kosakata umumnya menggunakan soal bentuk objektif pilihan ganda, melibatkan sinonim, definisi atau parafrase, isian dan gambar. Dalam menyusun tes kosakata, Haris 1969 menyarankan hal-hal berikut. A. Tes dalam bentuk definisi dengan menggunakan kata-kata sederhana yang mudah dipahami. B. Semua alternatif jawaban tes memiliki tingkat kesukaran yang lebih kurang sama. C. Jika memungkinkan, semua pilihan berhubungan dengan bidang atau kegiatan yang sama. D. Panjang pilihan jawaban lebih kurang sama. E. Butir soal harus bebas dari kesalahan ejaan. Dalam pengajaran BIPA, tes kosakata tentu harus disesuaikan dengan tema-tema yang telah dikuasai oleh siswa. Tes kosakata yang tidak relevan dengan tema yang telah dikuasai oleh siswa akan membuat siswa frustasi. Misal, jika siswa telah menguasai tema hukum, maka kosakata yang terkait dengan bidang hukum dapat diajukan. Namun, untuk siswa BIPA tingkat dasar, biasanya masih berhubungan dengan tema-tema yang dekat dengan kehidupannya. 3. Tes struktur atau tata bahasa. Dalam ilmu bahasa disepakati secara umum bahwa tata bahasa meliputi dua cabang, yaitu morfologi dan sintaksis. Namun, dalam buku-buku tata bahasa tradisional dibicarakan juga bidang fonologi. Hal itu terjadi karena dalam hierarki unsur bahasa, fonem merupakan unsur terkecil mendasari pembentukan unsur di atasnya, walaupun fonem belum mengandung arti. Sesuai dengan ruang lingkup tata bahasa, isi tes akan mencakup pemakaian bunyi, pembentukan dan pemakaian kata, kelompok kata, klausa, dan kalimat, masing-masing dengan porsinya yang memadai. Adapun butir-butir soal tesnya
dapat berbentuk A. Melengkapi kalimat sederhana, B. Melengkapi kalimat pilihan ganda, dan C. Tes rumpang. Tes tata bahasa sebaiknya tidak dilaksanakan tersendiri, tetapi terintegrasi dalam konteksnya. Contoh dalam pelaksanaan tes di atas misalnya. Sebelum siswa diminta untuk melengkapi kalimat, harus terlebih dahulu ada wacana yang dibaca atau disimak siswa. Selanjutnya, dengan konteks wacana tadi, tes diberikan. Dengan demikian, tes tersebut dapat terintegrasi dengan tes keterampilan berbahasa lainnya. Bagi pelajar BIPA, keterkaitan konteks dengan tes akan memudahkan siswa berpikir untuk memilih kosakata atau kalimat yang tepat. Tanpa konteks tersebut, siswa akan sangat sulit mengerjakan tes. Setelah menjelaskan evaluasi kebahasaan, saya akan menjelaskan evaluasi keterampilan berbahasa. Berikut ini adalah uraian untuk jenis-jenis tes yang digunakan dalam evaluasi keterampilan berbahasa. Yang pertama, tes menyimak atau mendengarkan. Menyimak merupakan keterampilan berbahasa yang pertama kali dikuasai anak sebelum menguasai keterampilan berbicara, membaca, dan menulis. Keterampilan menyimak mencakup menerima, menganalisis, memahami, dan menyimpulkan informasi lisan yang disampaikan oleh pembicara. Teknik evaluasi menyimak dapat dilakukan sebagai berikut. A. Menyebutkan atau menuliskan kembali suatu informasi sederhana. Misalkan fonem, nama sesuatu, jumlah, keadaan, peristiwa, dan lain-lain. B. Menyebutkan atau menuliskan kembali deskripsi atau uraian suatu peristiwa, benda, keadaan, sebab akibat, dan lain-lain. C. Menyebutkan atau menuliskan kembali suatu hal, berupa kelahiran, pengalaman, dan lain-lain. D. Menyebutkan atau menuliskan kembali suatu cerita dan menyimpulkan suatu percakapan. E. Menjawab pertanyaan dari sebuah soal, baik itu objektif, esai berstruktur, atau esai bebas. F. Menyimpulkan tema dan unsur-unsur lainnya dari sebuah cerita. G. Memperbaiki ucapan-ucapan yang salah atau tidak sesuai dengan bahasa target, yaitu bahasa Indonesia. Selain itu, tes mendengarkan adalah tes yang tidak hanya untuk mengetahui apakah seseorang mendengar atau tidak, melainkan untuk mengukur kemampuan seseorang memahami bahasa lisan yang didengarnya. Materi dalam tes ini dapat berupa suatu kalimat perintah, pertanyaan, atau pernyataan tentang fakta. Dapat juga berupa simulasi percakapan singkat. Pada umumnya, tes menyimak atau mendengarkan selalu dilakukan dengan media audio atau audiovisual. Yang harus diingat oleh para pengajar BIPA adalah pembicara yang terekam pada media tersebut harus jelas baik suara, lafal maupun intonasinya. Rekaman yang buruk akan menyebabkan hasil tes tidak valid. Sebelum tes, pengajar harus terlebih dahulu menyiapkan perangkat tes dengan baik, sehingga tes dapat berjalan dengan lancar. 2. Tes berbicara. Keterampilan berbicara sangat kompleks, karena tidak hanya untuk menuntut pemahaman terhadap masalah yang akan diinformasikan, tetapi juga menuntut kemampuan menggunakan bahasa yang baik. Evaluasi keterampilan berbicara dilaksanakan untuk mengetahui kemampuan pelajar dalam menggunakan bahasa target secara lisan untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan lain sebagainya. Teknik evaluasi yang dapat digunakan sebagai berikut. A. Mengucapkan huruf, nama, keadaan dalam bahasa target. B. Menceritakan kembali secara lisan, dialog, cerita, peristiwa yang didengar atau yang dibaca. C. Menceritakan gambar. D. Melaksanakan wawancara. E. Menjawab pertanyaan sederhana. F. Bermain peran. 3. Tes membaca.
Evaluasi keterampilan membaca dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan pelajar BIPA, yaitu 1. Memahami informasi, 2. Menerima, mengklasifikasi, menganalisis, dan menyimpulkan informasi, 3. Ketepatan lafal dan intonasi ketika membaca. Teknik evaluasi yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan membaca sebagai berikut. A. Membaca dengan lafal dan intonasi yang tepat. B. Menjawab pertanyaan-pertanyaan. 4. Tes menulis. Evaluasi keterampilan menulis bertujuan untuk mengetahui kemampuan pelajar dalam menyampaikan ide, perasaan, dan pikirannya menggunakan bahasa Indonesia secara tertulis. Teknik evaluasi yang dapat digunakan sebagai berikut. A. Menulis huruf, nama, peristiwa, dan keadaan yang diperdengarkan atau yang diperlihatkan. B. Menyampaikan kembali secara tertulis suatu cerita, dialog yang didengar atau yang dibaca. C. Menuliskan cerita berdasarkan gambar atau rangkaian gambar. D. Menjawab pertanyaan secara tertulis. E. Membuat karangan berdasarkan tema tertentu. Yang terakhir adalah kriteria tes BIPA. Untuk dapat menyusun tes BIPA yang baik, ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan oleh pengajar. Dalam ilmu pendidikan, kriteria tersebut disebut dengan istilah validitas dan reliabilitas. Validitas menunjukkan apakah suatu alat ukur benar-benar mengukur sesuatu yang harus diukur dengan hasil yang tepat. Bersama dengan reliabilitas, validitas menunjukkan kualitas alat ukur. Dapat juga dikatakan validitas adalah tingkat ketepatan suatu alat ukur, sedangkan reliabilitas adalah ketepatan sampel. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.